Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita memuji nama Tuhan dan berdoa. Allah Bapa kami yang di dalam surga, Allah Bapa kami yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menghampiri Engkau Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya pujian menjadi harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sembunyikanlah di belakang salib-Mu dan biarlah Tuhan Yesus berbicara dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Tanamkan firman-Mu di dalam setiap hati kami, supaya kami bisa menikmati firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dan kami bukan hanya pendengar, namun kami pelaku firman Tuhan menurut kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami, dan urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tanamkan firman-Mu di dalam setiap hati kami, supaya kami bisa melakukan. Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya, amin.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Yakobus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-11. Yakobus pasalnya yang kelima ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya berikan tema derita mendatangkan emas. Kenapa kok bisa derita mendatangkan emas? Beberapa waktu lalu saya pernah memberikan judul juga penderitaan mendapatkan emas. Itu sesuatu hal yang mungkin mustahil, tetapi kita tahu bahwa kita mendapatkan sesuatu hal yang pasti ada artinya. Pasti kenapa kok penderitaan ini bisa mendatangkan emas. Dalam bahasa aslinya, ketekunan itu adalah artinya menunjukkan ketabahan dalam situasi pencobaan apapun yang kita hadapi tanpa kehilangan kepercayaan kepada Allah pastinya. Terkadang kita tidak bisa tabah. Terkadang kita menganggap bahwa penderitaan itu membuat kehilangan iman kita, karena kita menganggap bahwa Tuhan sebenarnya ada di mana sih? Sebenarnya Tuhan itu bisa enggak sih menolong? Terkadang banyak hal ataupun banyak pertanyaan dalam pemikiran kita. Tetapi Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita bahwa kalau kamu bertekun, kalau kamu bisa melakukan setiap apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita, penderitaan itu sudah pastinya bisa kita lewati. Dalam ayat ini juga dikatakan bahwa sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Kok bisa disebut berbahagia? Dalam Matius pasalnya yang kelima ayat yang ke-10, di sana dikatakan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Begitu luar biasa Tuhan. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran. Karena apa? Karena Tuhan sudah janjikan apa? Kerajaan surga dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama melihat sosok yang luar biasa, yaitu adalah apa? Ayub. Berapa bulan lalu saya pernah memberikan contoh yang sama, yaitu adalah Ayub. Pada sekarang ini saya juga memberikan contoh yang sama, Ayub. Bagaimana Ayub melewati setiap penderitaannya. Ketekunan akan lahir dari iman yang berkemenangan hingga akhir tengah-tengah penderitaan. Dalam Ayub 13 ayat yang ke-15 di sana dikatakan bahwa lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Secara manusia Ayub tidak kuat karena menganggap bahwa sudah tidak ada harapan lagi, karena sudah tidak ada yang menolong. Kita tahu bahwa teman-temannya mengolok-oloknya, anak-anaknya sudah tidak ada, istrinya pun juga tidak memberikan support kepadanya. Apa yang mau diharapkan lagi? Tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada Ayub, yaitu adalah apa? Ketekunan akan lahir dari iman yang berkemenangan. Sesuatu hal yang kalau kita mau lakukan dengan ketekunan, pastinya kita akan mendapatkan iman yang berkemenangan. Tetapi bagaimana caranya? Bagaimana proses yang harus kita lewati? Terkadang kita mau menganggap bahwa saya pengennya instan. Hari ini saya minta, hari ini pun juga saya harus mendapatkannya. Tetapi apakah itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Atau hanya sebagai keinginan kita sebagai manusia? Oleh sebab itu, hasil dari tindakan Allah terhadap Ayub menyatakan di dalam segala kesulitan Ayub, Allah sangat memperhatikan dan penuh kemurahan menyokong Ayub. Begitu luar biasa hasil dari apa yang Ayub lakukan. Tuhan melihat, Tuhan bukan meninggalkan Ayub ternyata, tetapi Allah sangat memperhatikan keberadaan Ayub saat itu, dan Tuhan juga memberikan kemurahannya
Untuk apa? Untuk menyokong Ayub. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mengetahui bagaimana caranya untuk mendatangkan emas, untuk mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama adalah dalam ayatnya yang ke-11 di sana dikatakan bahwa sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Sampai di situ saja. Yang pertama adalah caranya yaitu bertekun. Loh, kenapa kok bisa bertekun? Kenapa harus bertekun? Yang pertama, mengapa kita harus bertekun? Yang pertama adalah agar kita itu tidak mendapatkan hukuman Allah. Kalau kita bertekun, kita mau lakukan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam setiap kehidupan kita, sudah pastinya kita terlepas dari apa yang namanya hukuman Allah. Tetapi kalau kita tidak mau menjadi pelaku-pelaku atau kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, ya itu hak prerogatifnya Tuhan. Apapun yang Tuhan mau lakukan kepada setiap kita, itu adalah haknya Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama bertekun di dalam setiap kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan emas. Lalu yang kedua, mengapa kita harus bertekun? Yang pastinya kita harus bisa mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 di sana dikatakan bahwa bersyukurlah dalam segala hal. Terkadang kita tidak bisa bersyukur karena apa? Karena menganggap bahwa masalah atau penderitaan kita itu lebih besar daripada Tuhan kita. Jangan sampai seperti itu. Tetapi bagaimana Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, mari kita sama-sama bersyukur, mengucapkan syukur. Untuk apa? Untuk kita tetap terus mau bertekun untuk mendapatkan emas itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah, sudah pastinya kalau kita bisa bertekun, kita bisa menjadi teladan untuk orang lain. Kita bisa menjadi contoh. Tuhan pun sudah memberikan contoh kepada setiap kita. Dan oleh sebab itu, kita pun juga harus melakukan hal yang sama, yaitu apa? Kita menjadi teladan, menjadi contoh untuk orang lain. Lalu bagaimana cara untuk mendatangkan emas? Yang kedua adalah dalam ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yang kedua, sudah pastinya dari sosok Ayub ini yang kita pelajari adalah kesabaran. Sabar yang begitu luar biasa. Walaupun dia ditempa begitu rupa, tetapi dia sabar. Karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu hal, proses yang harus dia jalani. Untuk apa? Untuk mendapatkan iman yang berkemenangan yang sudah saya tadi katakan. Iman berkemenangan itu bukan instan, tetapi proses yang Tuhan berikan kepada setiap kita harus kita jalani. Untuk apa? Untuk mendapatkan setiap apa yang kita inginkan. Lalu bagaimana caranya kita bersabar? Ini sesuatu hal yang mungkin terkadang kita bisa berkata kepada orang lain, ayolah bersabar, ayolah bersabar. Tetapi terkadang kita tidak tahu bagaimana caranya bersabar. Yang pertama adalah meneguhkan hati kepada Tuhan. Kita berpaut kepada Tuhan. Kita tahu bahwa apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita itu pasti adalah baik adanya. Dan biarkanlah Tuhan meneguhkan iman kita untuk kita bisa bersabar, untuk kita bisa tetap terus melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan pastinya emas itu akan kita dapatkan. Lalu yang kedua, caranya untuk kita bersabar adalah penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini adalah Tuhan yang ampunya. Dan biarlah Tuhan yang melakukan setiap apa yang seharusnya kita lakukan, dan kita berserah diri. Dan pastinya kita akan dituntun oleh Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita bersabar adalah dalam Roma 12 ayat yang ke-12 di sana dikatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan. Ini sesuatu hal yang mungkin sulit dilakukan.
Tetapi Tuhan ajarkan kepada setiap kita harus bersukacita dalam setiap pengharapan kita. Untuk apa? Untuk kita bisa menjadi orang yang sabar, untuk dapat kita menjadi orang-orang yang bisa menahan diri kita. Untuk apa? Untuk mencapai iman yang berkemenangan, untuk mencapai emas yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang terakhir, cara untuk mendatangkan emas yang ketiga adalah dalam ayatnya yang ke-13. Di sana dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Ini sesuatu hal yang mungkin sering saya lakukan. Yang ketiga adalah kita berdoa. Sering kok kita melakukannya di pagi hari, ataupun pada waktu kita bangun pagi, pada waktu makan dan sebagainya. Tetapi bukan hal itu yang saya maksudkan. Tetapi kenapa kita harus berdoa? Yang pertama adalah untuk mendapatkan kemurahan dan kasih setia Tuhan. Itu sesuatu hal yang seharusnya kita bisa dapatkan. Dalam Ibrani pasalnya yang keempat ayat yang ke-16 di sana dikatakan bahwa sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Mendapatkan kemurahan Tuhan. Kalau kita mau berdoa, kalau kita berdoa secara sungguh-sungguh, pastinya kita akan mendapatkan kemurahan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Dan sesuatu hal yang mungkin terkadang kita berpikir bahwa itu sesuatu hal yang sering saya lakukan kok, buat apa sih? Tetapi Tuhan ajarkan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mau berdoa, pastinya kita bisa berhubungan intim dengan Tuhan, bisa bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, dan pastinya kita akan mendapatkan kemurahan dan kasih setia-Nya Tuhan. Lalu yang kenapa kita harus berdoa yang kedua adalah untuk mendapatkan bimbingan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kita tahu bahwa kalau kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, pastinya Tuhan sudah janjikan adalah kita akan dipelihara oleh Tuhan. Kita akan dapat mendapatkan pemeliharaan yang luar biasa. Dan tinggal bagaimana kehidupan kita, hubungan rohani kita dengan Tuhan seperti apa. Itu adalah sesuatu hal yang seharusnya kita tahu. Tetapi terkadang kita menganggap bahwa saya sudah dekat kok dengan Tuhan. Tetapi Tuhan katakan hubunganmu dengan aku belum dekat, belum pribadi. Nah, mari kita sama-sama kembali membangun mezbah kita masing-masing. Dan yang berikutnya kenapa kita harus berdoa, yaitu adalah untuk kita melepaskan atau memiliki kerinduan untuk bermazmur dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Sesuatu hal yang luar biasa. Kalau kita terus berdoa kepada Tuhan, pastinya kita mau bermazmur kepada Tuhan, kita mau bernyanyi kepada Tuhan, kita mau merasakan sesuatu hal yang mungkin orang lain belum pernah dapatkan. Tetapi bagaimana kehidupan kita kalau kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Satu ayat terakhir yang akan saya bacakan untuk kita semua, yaitu dalam Mazmur pasalnya yang ke-92 ayatnya yang kedua sampai ayat yang ke-5. Di sana dikatakan bahwa adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberikan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kubuat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Inilah sesuatu hal yang seharusnya kita lakukan kalau kita terus mau berhubungan intim dengan Tuhan. Pastinya kita mau bersyukur, kita mau menyanyikan syukur kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini mari kita sama-sama, kalau kita mau mendatangkan emas,
kita harus melakukan 3 hal ini, yaitu yang pertama adalah kita harus bertekun dalam hal apa? Dalam hal apapun. Untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu hal yang Tuhan ingin kerjakan. Yang kedua adalah kita harus bersabar menahan penderitaan walaupun sesulit apapun, tetapi kita harus menikmati setiap proses yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan. Dan yang terakhir adalah kita mau membangun mesbah kita, yaitu dengan apa? Dengan berdoa. Karena kita tahu bahwa kalau kita berhubungan intim dengan Tuhan, pastinya hidup kita akan baik dan pastinya emas itu akan kita dapatkan. Tuhan Yesus memberkati dan haleluya. Mari kita berdoa setelah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami dan kami dapat mengikuti ibadah bersama jemaat-Mu yang ada di Philadelphia Sleman. Tuhan berkat-Mu atas setiap jemaat-Mu, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pemulihan kiranya kesembuhan yang sempurna boleh menjadi bahagian mereka, mereka yang sedang dalam pekerjaan ataupun usaha diberkati oleh Tuhan usaha pekerjaan mereka.
Terima kasih Tuhan, setiap rumah tangga umat-Mu, kiranya berkat Tuhan tercurah atasnya. Terpujilah bagi nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkati juga pemerintah bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, sampai ke desa-desa, sampai ke pelosok. Tuhan kiranya memberkati mereka, menjadi alat di dalam tangan Tuhan, khususnya masalah-masalah bangsa yang sedang kami alami ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu, karena mereka adalah wakil Tuhan di tengah-tengah bumi Indonesia ini. Terima kasih Bapa, ampuni salah dan dosa kami, sucikan dan turunkan berkat-Mu atas kami sekalian, demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya terimalah berkat yang melimpah, yang senantiasa ada menyertai setiap kita dari hari ke hari yang kita akan lalui bersama, yaitu berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.